Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Trielita dari PPG Prajabitan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Kali ini, sasaran observasi yang akan saya amati adalah di SD Negeri Penanggungan, tepatnya di Jalan Cimacan nomor 2 Kota Malang. Nah, di sini saya akan melakukan observasi di kelas 3B dengan jumlah siswa 26, yang perempuan berjumlah 13 dan laki-laki berjumlah 13. Nah, apa yang kalian ketahui tentang observasi? Nah, observasi merupakan salah satu metode yang terdapat dalam metode pembelajaran kontekstual. Nah, observasi ini bisa dilakukan dengan cara langsung mendatangi lokasi yang akan dijadikan pengamatan atau objek yang akan diamati. Jadi kita bisa melihat langsung, melakukan pengamatan. Nah, sebagai mahasiswa kita harus lebih paham dalam menangkap permasalahan yang akan kita amati. Pelaksanaan observasi yang akan saya lakukan menggunakan panduan observasi. Panduannya yang pertama perkembangan fisik, kedua perkembangan kognitif, ketiga perkembangan psikososial, keempat perkembangan moral dan emosi, yang kelima motivasi belajar, dan keenam adalah gaya belajar peserta didik. Nah, di sini yang pertama adalah observasi perkembangan fisik. Perkembangan fisik dapat diamati dengan tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, penglihatan, dan pendengaran peserta didik. Yang kedua adalah perkembangan kognitif peserta didik. Anak yang berada di usia 7-11 tahun termasuk ke tahap operasional konkret. Artinya, anak sudah bisa berpikir secara logis, rasional, ilmiah, dan objektif terhadap sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Nah, pada tahap operasional konkret ini, peserta didik juga dapat mengelompokkan benda dan menyimpulkan sesuatu permasalahan dalam kehidupannya. Yang ketiga, perkembangan psikososial. Anak yang berada di usia 7-11 tahun pada perkembangan psikososial memiliki rasa percaya diri, dan ada juga yang memiliki rasa rendah diri. Anak yang memiliki rasa percaya diri biasanya memiliki sifat yang suka berkelompok, berinteraksi dengan teman-temannya, dan memiliki rasa saing yang tinggi. Nah, untuk anak yang memiliki rasa rendah diri, itu dia tidak mau berkompetisi dengan temannya, dan suka menyendiri, dan lain-lainnya. Keempat adalah perkembangan moral emosional. Moral itu digunakan untuk menilai benar atau salah, wajar atau tidak wajar, baik atau buruk. Dalam kesehariannya, peserta didik akan dinilai dengan perbuatan yang mentaati peraturan, perbuatan santun, mau menjawab salam atau tidak. Kemudian, yang utama adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Selanjutnya ada emosi. Emosi pada peserta didik ini berkaitan dengan ekspresi dari melakukan sesuatu. Ekspresi dari kita menangkap, dari peserta didik yang menangkap suka meniru, gemar akan keadaan alam, senang bercerita tentang kesehariannya, senang mendapatkan pujian dari orang lain. Yang selanjutnya, yang kelima adalah motivasi belajar peserta didik. Motivasi belajar ini dapat diamati dengan keaktifan peserta didik dalam belajar, kemudian dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, dan yang terakhir adalah tidak mudah putus asa dalam mengerjakan soal yang sulit atau menemukan permasalahan yang belum mereka pahami. Yang keenam adalah gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik itu ada 3. Yang pertama audiovisual, kedua auditory, ketiga kinestetik. Pada gaya belajar audiovisual, peserta didik ini lebih akan memahami dengan apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Kemudian untuk yang kedua auditory, peserta didik akan lebih mengingat atau lebih memahami dengan cara mendengarkan. Dan yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Peserta didik pada
Gaya belajar kinestetik ini akan lebih memahami jika ia melakukan praktik dalam pembelajarannya. Berikut adalah tabel observasi. Nah, di sini saya mengambil salah satu peserta didik yaitu Abiasa dengan ciri fisik tinggi badan 133 cm, berat badan 27 kg, proporsi tubuh yang ideal. Simbol M itu merupakan mata sebagai penglihatan dia baik. Simbol T dengan telinga yaitu pendengaran juga baik. Kognitif yang dimiliki Abiasa, ia dapat menyimpulkan suatu permasalahan dengan tepat. Psikososial yang ia miliki yaitu kepercayaan dirinya sangat tinggi. Moral emosional Abiasa bisa menaati peraturan yang berlaku di kelas maupun di sekolah. Dan ia suka diberi pujian ketika ia bisa berhasil menjawab pertanyaan dari guru atau melakukan sesuatu. Dan motivasi belajar dari Abiasa, ia sangat aktif dan bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Gaya belajar yang dimilikinya yaitu dengan auditori. Ia bisa belajar atau memahami sesuatu dengan cara mendengarkan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.